Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat investor, kita berjumpa lagi dengan channel Ngaji Saham Syariah, sebuah channel tempat belajar bersama tentang saham syariah mulai dari nol. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mencoba membahas kenapa kita harus memilih saham syariah. Ya, setelah berdasarkan pengamatan dari kita bahwa ternyata ada 6 kelebihan dari saham syariah yang tidak dimiliki oleh saham konvensional, saham umum. Jadi saham syariah ini punya 6 kelebihan. Apa saja 6 kelebihan tersebut? Simak terus video ini biar teman-teman bisa tahu sebenarnya kenapa kita harus pilih saham syariah, apalagi bagi muslim. Sahabat sekalian, sebelum lanjut ke pembahasan lebih detail, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan informasi tentang saham syariah yang akan diupdate terus. Disclaimer on, video ini hanya pembelajaran umum ya, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham tertentu. Sehingga segala resiko itu menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri ya. Baiklah, kita akan coba bahas apa saja 6 kelebihan yang dimiliki oleh saham syariah itu. Sehingga kita harus memilih saham syariah. Sebelum itu kita harus samakan dulu ya persepsi tentang saham syariah. Saya membuat sebuah batasan ya, inilah ya. Ini bukan definisi sebenarnya, ini batasan bahwa saham syariah itu pertama harus mengandung 2 unsur ini kalau menurut kami ya. Bahwa saham syariah itu transaksi yang dilakukan tuh harus di rekening syariah. Ya. Yang kedua, bahwa transaksinya itu harus dengan sistem investasi. Ya. Kenapa harus di rekening syariah? Karena kalau di rekening syariah itu otomatis hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah itu akan ada yang sudah terseleksi atau sudah dikesampingkan oleh sistem ya di saham syariah. Nah, kemudian kenapa harus transaksinya dengan sistem investasi? Karena menurut kami sistem investasi inilah yang lebih mendekati dengan yang diinginkan oleh syariah. Sedangkan misalnya trading seringkali itu jadi akhirnya mendekati gambling. Jadi ada unsur spekulasinya. Memang spekulasi nggak ada masalah, tetapi kadang-kadang kita akan terjebak masuk ke gambling. Jadi, ada 6 kelebihan ya dengan persepsi yang sama ini. Ada 6 kelebihan yang menyebabkan saham syariah itu lebih menguntungkan dan lebih berkah. Nah, ini yang lebih penting ya. Nah, inilah teman-teman, kita bahas satu persatu apa kelebihannya. Yang pertama adalah tentu ya, yang paling utama terutama bagi muslim yang mendambakan sesuatu rezeki yang halal, yang menguntungkan tapi juga halal, yaitu lebih terjamin kehalalannya. Jadi proses transaksinya itu kan diawasi kehalalannya oleh DSN MUI, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, dengan demikian maka DSN ini bekerja sama dengan OJK, itu akadnya jadi halal ya. Akad yang dilakukan di dalam saham syariah ini jadi halal dan tidak mengandung unsur misalnya goror gitu ya, membahayakan goror ya, ketidakpastian, tidak mengandung riba, tidak mengandung maisir, judi, tidak mengandung riswah, suap, dan tidak mengandung maksiat dan kezaliman. Nah, ini dipastikan di dalam kalau kita mengambil rekening saham syariah, maka ini otomatis DSN MUI sudah menyeleksi, sudah memperhatikan ya, bekerja sama dengan OJK tentunya. Karena sudah ada di sini fatwanya ya, sudah ada fatwanya, sehingga lebih baik kita memilih saham syariah karena lebih terjamin kehalalannya. Yang berikutnya adalah dengan kita menggunakan saham syariah, itu jadi terseleksi ya. Hanya emiten dengan produk halal yang kita investasikan, yang kita beli itu nanti
hanya produk-produk yang halal. Karena apa? Karena otomatis sudah terseleksi ya, sama seperti yang tadi. Jadi emiten itunya sudah diseleksi hanya perusahaan yang memproduksi barang atau jasa halal ya. Sehingga terhindar dari produk seperti bank konvensional ya. Bank konvensional yang tidak menerapkan sistem syariah itu pasti emiten dari perusahaan ini tidak ada di rekening saham syariah. Jadi kita tidak bisa beli misalnya BCA yang dan lain-lain ya. Kemudian perusahaan minuman yang merusak kesehatan seperti miras, bahkan rokok itu nanti perusahaan rokok juga tidak ada ya. Kemudian perusahaan miras pasti tidak ada. Jadi kita akan terhindar dari membeli saham dari perusahaan seperti itu. Kemudian juga perusahaan makanan, mungkin perusahaan makanan yang memperjualbelikan misalnya produk yang tidak halal seperti babi dan lain-lain. Itu juga nanti otomatis akan terseleksi sehingga kita tidak akan terjebak untuk membeli produk-produk seperti itu. Kemudian juga perusahaan yang mungkin ada jasa judi gitu ya, ada perjudian dan sebagainya. Ini juga pasti tidak akan masuk karena sudah terseleksi dengan sendirinya secara sistem gitu ya. Yang berikutnya, kelebihan yang lainnya adalah yang ketiga itu adalah terseleksi hanya emiten dengan hutang kecil. Nah ini yang sangat menarik. Kita dalam investasi saham maupun teman-teman yang trading, itu salah satu yang menjadi concern ya, terutama yang investasi, itu adalah masalah hutang perusahaan. Ini sering menjadi indikator ya. Jadi emitennya itu sudah terseleksi hanya perusahaan yang memiliki hutang berbunga. Nah ini hutang berbunga ini yang justru memang yang sangat berbahaya, yang sering menyebabkan perusahaan itu terjebak kemudian sampai bangkrut gitu ya. Nah bunganya itu hanya perusahaan yang berbunga kecil, yaitu yang minimal itu harus di bawah 45%. Nah, secara tidak terlangsung ini jadi sudah terseleksi perusahaan yang sehat dari sisi liabilitasnya. Jadi nanti perusahaan yang bisa kita beli adalah perusahaan yang tidak memiliki hutang berbunganya yang besar, sehingga kita akan otomatis terseleksi gitu ya. Jadi secara sehat dari sisi liabilitas. Kemudian perusahaan itu memiliki hutang berbunga yang kecil pasti lebih sehat dan tercermin dengan nilai DER-nya yang kecil ya. Jadi ini DER ini biasanya debt equity ratio ya, itu sering menjadi indikator layak investasi. Kalau kita mau berinvestasi di perusahaan, misalnya kita selalu akan melihat nilai DER-nya. Nilai DER-nya berapa gitu ya, nilai DER-nya. Nah, dengan adanya peraturan di saham syariah seperti ini ya, seperti ini, maka otomatis nilai DER-nya itu juga akan berpengaruh ya. Walaupun ini beda angka DER dibandingkan ini tuh sebenarnya agak berbeda ya. Kalau DER itu kan rasionya itu terhadap ekuitas gitu ya. Tapi ini pasti akan berpengaruh dan akan menyebabkan DER-nya itu lebih bagus. Inilah perusahaan yang layak investasi. Salah satunya adalah dengan melihat nilai DER-nya yang kecil ya, di bawah 100% biasanya. Ini sebenarnya sebagai bukti, ini saya juga cukup kagum ya dengan peraturan di syariat Islam itu. Jadi Islam itu kan sangat keras dengan urusan riba. Ternyata memang kalau kita lihat di perusahaan di saham-saham, di perusahaan-perusahaan itu banyak sebenarnya yang mengindikasikan bahwa kalau perusahaan itu punya banyak hutang yang berbunga, itu cukup berbahaya dan bisa menyebabkan menjadi bangkrut. Dan inilah sebenarnya bukti keselarasan hukum Islam dengan ekonomi modern ya. Ini Islam sudah mengaturnya sebelum jauh-jauh hari sebelumnya gitu ya. Itu tadi kelebihan ketiga. Kemudian kelebihan keempat itu adalah bebas dari transaksi trading limit dan margin. Nah mungkin bagi sebagian orang, loh ini bukan kelebihan nih. Justru kita tidak bisa minjam modal dengan ini. Betul sih, bahwa kita itu di syariah itu kita hanya bisa menggunakan uang kita saja, cash ya, uang cash. Sedangkan dengan sistem trading limit dan margin ini bisa menggunakan pinjaman dari sekuritas. Tapi ini sebenarnya cukup berbahaya ya, apalagi bagi pemula.
Nah, apa yang disebut trading limit dan margin ini? Trading limit dan margin ini adalah fasilitas yang disediakan oleh perusahaan sekuritas bagi nasabahnya yang memungkinkan investor untuk membeli saham beberapa kali lipat dari dana yang tersedia. Nah, misalnya kita di portofolio saham kita itu sudah dibelikan saham 100 juta gitu ya. Sedangkan sisa uang kita tuh tinggal 10 juta. Nah, kalau dalam sistem syariah ini kita hanya bisa beli saham lagi 10 jutaan nilainya. Tetapi dengan menggunakan trading limit itu bisa 220 juta ya, bisa 220 juta. Jadi masih ada sisa 120 juta lagi tuh. Nah, ini ada tergantung haircut-nya ya. Kalau di sini 10% misalnya. Nah, ini tapi justru sangat berbahaya karena ini akan memunculkan keserakahan dan sebagainya, dan ini sangat berbahaya bagi pemula. Apalagi dalam bentuk margin itu lebih bebas lagi nanti ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi kita akan dipacu untuk berhutang, dan inilah yang sering menyebabkan ruginya di saham ya, yang sering berbahaya kalau kita tidak bisa memanage dengan baik dan cenderung kita menggunakan hutang untuk membeli saham. Ini sebenarnya cukup berbahaya. Makanya disebut sebenarnya ini margin ini pisau bermata dua. Satu hal dia sebenarnya membantu, jadi kayak daya ungkit ya. Jadi pengungkit, jadi bisa beli saham bisa lebih besar gitu ya, lebih banyak ya. Tapi sebenarnya juga cukup berbahaya karena dengan menggunakan ini dan ada bunganya, nah ini sebenarnya sering menyebabkan jadi keserakahan. Itu kelebihan yang keempat. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu bebas transaksi short selling. Nah, short selling ini yang juga sangat menarik ya. Di hukum Islam itu, di syariah Islam itu ini tidak boleh. Di dalam syariat Islam itu kita tidak boleh menjual barang yang belum kita miliki. Nah, sedangkan di short selling ini kita itu sebenarnya menjual yang belum kita miliki. Apa itu short selling? Short selling itu adalah bisa disebut juga jual kosong ya. Investor atau trader meminjam dana on margin ya, untuk menjual saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali dan mengembalikan pinjaman saham ke pialangnya pada saat saham turun. Jadi lucu di short selling ini, kalau sahamnya turun justru kita bisa untung. Tapi kalau saham naik pada saat kita memprediksi turun, itu justru rugi. Jadi kan lucu ya, masa orang jadi mendoakan untuk turun ini, untuk perusahaannya rugi dan sebagainya. Nah, ini sebagai gambaran ya, bahwa bisa dibilang begini nih, ini ada karikaturnya bahwa gue jualin barang lu ya, ntar kalau turun gue beliin lagi. Jadi misalnya kita ada saham di harga 300, kita mau prediksi ini akan turun nih. Kita sell di sini padahal kita belum punya barangnya gitu kan. Kita jual di sini. Nah, kemudian saham itu turun ke 100, nah beli di sini. Jadi kan seolah-olah beli di angka 100, jual di angka 300, tapi kita jualan duluan gitu. Jadi dia ini berharap saham ini untuk turun. Kalau turun malah dia untung karena beli di 100, jual di 300, tapi jualnya itu yang duluan. Nah, ini sebenarnya yang pernah juga menggoncangkan pasar sahamnya Amerika. Ini juga sangat berbahaya karena pada saat saham turun dia malah jualan terus sehingga saham semakin turun. Nah, ini akan menjadi bubble dan ini sangat berbahaya. Sehingga OJK melalui surat nomor S252/PM 2020 ini pada Februari 2020 melarang transaksi short selling. Saya nggak tahu apakah ini sementara atau seterusnya ya. Nah, ini kalau di saham syariah otomatis kalau kita membuka rekening syariah ini tidak ada. Kita tidak bisa melakukan short selling. Kita melakukan jual dulu sebelum kita punya barang ya. Dan ini haram menurut transaksi menurut syariah Islam. Ini kelebihan yang kelima. Kita akan terhindar dari transaksi short selling. Yang keenam, nah ini yang sebenarnya ini posisinya ada di diri kita masing-masing. Sistem belum bisa mengatur ini. Jadi tergantung niat kita. Transaksinya itu sebaiknya transaksi investasi dan ini akan lebih aman ya. Memang ini tidak bisa
menyebabkan kayak mendadak, tidak bisa keuntungan tuh secara cepat karena memang ini butuh waktu. Nah, dengan sistem investasi atau kita tuh kalau investasi kan berarti membeli perusahaan. Itu lebih aman daripada trading dan terhindar dari transaksi yang spekulatif atau bahkan gambling. Karena kalau kita ini kalau di investasi kita membeli perusahaan, bukan membeli harga. Kemudian membeli perusahaan dalam jangka panjang dengan keuntungan dari dividen dan capital gain. Nah, ini juga kelebihan berikutnya. Dia ada keuntungan dari dividen dan keuntungan dari capital gain. Dividen itu dari perusahaan dari keuntungan perusahaan yang dibagi kepada pemegang saham, dan sedangkan capital gain adalah dari kenaikan harga. Jadi ada dua keuntungan ya dengan sistem investasi ini. Kemudian bisa sebagai sampingan selain bisnis atau pekerjaan utama karena lebih santai. Kalau investasi itu kan kita beli, kita sibuknya mungkin di awal saja dalam memilih saham perusahaan yang bagus. Setelah itu ditinggalin saja, kita sesuai dengan pekerjaan utama masing-masing gitu ya. Dan lebih santai, tidak perlu kita lihat chart setiap hari dan sebagainya. Ini kelebihannya juga. Kemudian ini yang perlu diperhatikan mindsetnya, bahwa saham itu kalau dalam bentuk investasi dan yang sesuai dengan syariat Islam itu bukan cara cepat kaya, tapi melipat gandakan aset secara pelan tapi lebih pasti. Ini yang harus ditekankan dalam mindset kita. Kemudian juga ini sebagai sumber passive income. Itu kira-kira 6 kelebihan dari saham syariah. Kenapa kita harus memilih saham syariah, terutama bagi muslim, dan ini lebih baik secara ekonomi, lebih baik, lebih aman, dan memang dengan saham syariah itu sebenarnya itulah sebenarnya investasi saham yang baik. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Tonton terus video-video lainnya dari channel Ngaji Saham Syariah. Sahabat investor, selamat berinvestasi. Tonton terus video lainnya tentang investasi yang halal dan menguntungkan hanya di channel Ngaji Saham Syariah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini. Sahabat investor, hidup harus tetap seimbang. Karena itu tetap rileks, bahagia, bermanfaat bagi sesama, dan terus berusaha menggapai sukses dunia akhirat. Manjada wajada. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.